Hi everyone, welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan menceritakan sesuatu kenapa aku bisa gemuk. Di video kali ini aku akan menceritakan pengalaman aku ketika akan melakukan program hamil. Mungkin di antara kalian ada yang punya cerita mirip dengan aku, jadi kita bisa sharing sama-sama di sini dan berbagi tips atau kisah. Sebenarnya di awal pernikahan aku sama suami itu nggak ada pengen ngerancanain kehamilan. Kayak aku kapan harus hamil, aku kapan harus program, kayak gitu nggak ada. Karena kita itu ngerasa ya kalau hamil tuh ya sedikasihnya aja. Jadi usaha nggak usaha kayak gitu, jadi santai gitu loh pikirannya awalnya. Dan tibalah di bulan ketiga pernikahan kita, tiba-tiba suami aku itu bercerita pengen punya momongan, jadi kayaknya ngelihat anak kecil tuh seneng, jadi pengen punya sendiri. Dia mengutarakan kalau dia tuh pengen mempunyai momongan. Jadi kita di bulan ketiga pernikahan itu kita terus berusaha dan berusaha. Dan pada dasarnya saat itu aku tuh bukan orang yang ngerti banget soal masa subur gitu loh guys. Jadi aku nggak ngerti masa subur itu ditentukan berapa lama setelah mens atau sebelum mens, itu aku nggak ngerti. Jadi menurut aku itu setelah mens itu ya masa subur. Tapi ternyata ya nggak mesti juga ya. Setelah mencoba dan berusaha selama 2 bulan, aku itu selalu membeli test pack. Jadi setiap bulan sebelum aku mens itu aku tes. Soalnya bikin bingung itu kenapa? Karena mensku itu sering mundur, jadi aku ngiranya oh mungkin telat ya. Jadi aku test pack, lihat 1 garis, terus bulan depan test pack lagi lihat 1 garis. Dan aku tuh test pack itu kayaknya seminggu setelah berhubungan itu aku juga bisa test pack karena saking penasarannya. Kalian ngerti kan perasaan ketika kalian itu lagi test pack tapi garisnya tuh masih 1 dengan artian negatif? Rasanya tuh kayak kecewa banget gitu. Oh, aku tuh udah berusaha tapi kenapa masih negatif kayak gitu terus. Kenapa? Apakah aku itu nggak bisa hamil? Apakah aku lagi ada gangguan apa-apa? Jadi itu kan pikiran kemana-mana ya. Jadi stres, malah makin telat mensnya. Setelah memasuki pernikahan 6 bulan tapi belum juga dikasih, aku sama suami akhirnya memutuskan untuk pergi ke SPOG alias spesialis obgyn, spesialis kandungan ya teman-teman. Dan kebetulannya lagi memang aku saat itu telat mens hampir 2 minggu. Jadi mungkin sekalian aku kontrol, mungkin ada masalah apa sama siklus mensku. Dan aku konsultasi, aku bicarakan apa yang aku alamin. Dokter juga dengan sabar menanggapin apa yang aku tanya kayak gitu. Di situ aku berterus terang, jadi sudah berapa lama menikah, sudah berhubungan yang seperti apa. Jadi curhat lah, sesi curhat sama dokternya. Lalu dokter melakukan USG dan dilihat kalau kandunganku itu ya nggak apa-apa sebenarnya, nggak ada masalah, nggak ada kista, nggak ada miom, bersih lah ibaratnya ya. Tapi kenapa kok aku belum dapat juga gitu loh. Lalu dokter memberikan aku resep untuk diminum setiap harinya, itu seperti obat hormon ya guys. Kalau kalian tahu obat pil KB, itu obatnya persis banget sama itu, jadi diminum setiap hari, nggak boleh telat, dengan jam yang sama. Nama obatnya itu adalah Cycloproginova. Tapi di sini aku tekankan ya, aku menyebutkan merek obat ini tentunya dengan resep dokter. Kalian tidak boleh mencobanya dengan asal. Karena jika diminum tidak sesuai dengan dosis yang diberikan dokter atau permasalahan yang diketahui oleh dokter, itu juga bahaya buat kalian. Jadi lebih baik kalian periksa dulu ke dokter untuk tahu obat atau penanganan apa yang tepat untuk kalian. Nah, tapi sebelum aku minum Ciclo, aku tuh diberi resep untuk obat supaya aku mens. Jadi setelah aku mens, baru aku minum Cycloproginova itu. Jadi mensnya keluar dulu, baru aku minum obat hormon tersebut setiap harinya selama 30 hari. Nah, setelah 30 hari aku minum obat tersebut, aku datang lagi ke dokter, aku diperiksa, aku di USG lagi. Tapi aku tetap diresepkan dengan resep yang sama seperti sebelumnya, Cycloproginova. Jadi aku tetap minum itu. Tapi yang bikin aku kesel ketika aku minum obat itu, berat badanku tuh naik drastis, sedrastis-drastisnya. Kayak 2 bulan itu aku bisa naik 10 kiloan. Jadi tiba-tiba menggemuk begitu aja. Kalian tahu kan kalau obat hormon itu cepet banget gemukin badan. Dan sebel kan, banyak yang komen, kok Yuna tambah gemukan, kok tiba-tiba gemuk banget. Yang kemarin kurus, tahu-tahu gemuk, sebel ya. Jadinya setelah 30 hari aku minum obat tersebut,
aku nggak kembali ke dokter karena aku takut dikasih obat hormon lagi. Kayak gimana gemuknya nanti gitu loh yang aku pikir. Jadi aku stop. Nah, pada saat aku stop itu, aku berencana untuk pindah ke dokter lain. Jadi sekalian aku mau memeriksakan suamiku. Untuk program hamil yang benar itu ya teman-teman, sebaiknya suami dan istri itu diperiksakan bersamaan. Karena bukan berarti istri yang nggak bisa hamil, tapi suami nggak kenapa-napa, bisa jadi suami juga ada permasalahan. Dan udah seharusnya dari pihak suami itu diperiksakan juga, diperiksakan sel spermanya, kesehatan tubuhnya. Mungkin ya, sel spermanya itu kurang bagus, atau kurang banyak, atau kurang gimana. Jadi perlu ada tes laboratorium juga buat si suami. Tapi pada saat itu, karena suamiku tuh super sibuk, nggak ada waktu untuk periksa ke dokter, karena laboratorium itu kan kebanyakan adanya siang ya guys untuk periksa. Jadi suamiku itu mundur-mundur terus, nggak jadi periksa terus. Tapi pada saat itu suamiku tuh juga men-treatment dirinya sendiri untuk tidak merokok atau mengurangi rokok ya guys. Kalau tidak merokok itu kayaknya nggak mungkin, tidak merokok sama sekali itu kayaknya nggak mungkin deh. Jadi mengurangi rokok, terus dia itu mengkonsumsi degan atau es kelapa hijau, airnya aja, terus dia itu minum menenggak kuning telur ayam kampung, itu sehari 1. Katanya orang dulu itu bagus buat produksi kualitas sel sperma gitu deh, jadi buat stamina juga. Dan aku memastikan diri itu karena sudah telat 3 hari, dan aku menguatkan diri untuk melakukan tes pack untuk yang pertama kalinya. Dan setelah aku tes pack di pagi hari, bangun tidur, kencing pertama di bangun tidur, hasilnya tetap negatif. Dan masih garis 1, otomatis aku kecewa. Dan aku nggak mau tes lagi. Setelah seminggu kemudian, ketika aku pergi kerja, tiba-tiba itu kondisi tubuhku itu ngedrop. Tahu-tahu kepalaku tuh pusing, terus berputar-putar, berkunang-kunang gitu matanya. Dan aku tuh kayak mau muntah, kayak masuk angin sih. Perasaanku tuh, oh aku masuk angin nih. Jadi aku minta suamiku untuk beliin aku tolak angin. Jadi aku minum tolak angin itu lalu tidur. Tapi kepala itu kayak nggak bisa diem gitu loh. Jadi kayak berputar-putar gitu. Nah setelah kejadian itu aku cerita sama temanku, dan temanku bilang, coba deh dites lagi. Siapa tahu ya kan, siapa tahu. Dan kebetulan banget aku itu ada sisa test pack sebelumnya yang belum kepake. Jadi malam itu juga aku langsung tes, nggak nunggu pagi. Bodo amat, pokoknya aku malam itu langsung tes. Setelah aku tes, dan aku itu kayak ya udahlah ya, mau dapet mau enggak bodo amat, mau negatif mau enggak bodo amat aku gitu. Jadi kayak udah nggak mengharapkan yang terlalu tinggi, karena ekspektasi yang sering aku kecewa gitu tuh loh. Apa sih? Kecewa karena ekspektasiku sendiri. Ngomong susah ya. Dan ketika aku balik nih hasil tesnya, aku kan pakai tes yang harganya cuma 5 ribuan itu loh, one mat yang murah. Kayak enggak gitu. Soalnya kan kalau kamar mandi malam-malam itu kan kayak kurang cahaya ya. Jadi kayak ini jadi nggak sih gitu loh. Aku bawa keluar nih dari kamar mandi, terus aku lihat nih di cahaya, ternyata garisnya tuh 2 tapi samar-samar. Sehabis itu aku ketawa-ketawa sendiri, aku senyum-senyum sendiri kayak orang gila. Nah, posisinya suami aku belum tahu tuh kalau aku positif. Jadi aku kayak habis mandi tuh kayak kayak orang gila, ketawa-ketawa sendiri kayak senang-senang. Akhirnya selama 9 bulan aku menantikan ini gitu loh. Terus sayangnya pas lebih malamnya lagi, sekitar jam 8 malaman gitu, aku kasih itu ke suami aku, dan suami aku seneng banget, ketawa-ketawa, meluk aku. Jadi kayak wow gitu, kita mau menjadi orang tua. Itu aku posisi tesnya tuh di hari Jumat sih kalau nggak salah ya, sepengingatanku. Kan posisi Jumat malam Sabtu tuh dokter udah tutup ya. Jadi aku ke dokternya tuh Senin malam nih. Pas Senin malam ketika aku periksa tuh aku deg-degan banget. Jadi kayak gimana ya, ini tuh benar hamil apa enggak gitu. Setelah dapat giliran masuk, akhirnya aku masuk dan aku konsultasi sama dokter, menceritakan kalau aku itu udah telat sekian hari, semingguan, dan pas dites itu positif. Akhirnya aku dipersilakan untuk tidur
ke kasur untuk USG. Nah, USG waktu itu langsung yang transvaginal gitu loh. Jadi memang kalau baru pertama kali hamil, yang masih awal-awal itu di transvaginal, jadi supaya kelihatan banget gitu loh. Tapi pas di USG transvaginal itu dokter ngomong, wah belum ada kantong janinnya nih, nggak ada janinnya nih, masih penebalan dinding rahim nih. Kan kebanyakan penebalan dinding rahim itu bukan karena hamil juga, bisa jadi momen itu penebalan dinding rahim kayak gitu. Jadi pas denger itu tuh rasanya kayak ini gimana sih, jadi hamil apa enggak. Tapi kok dokternya kayak belum memfikskan kalau aku tuh lagi hamil, jadi kayak rada kecewa. Tapi ya udahlah gitu. Akhirnya aku pulang dengan perasaan yang kurang happy. Jadi dokter menyarankan aku kembali lagi di akhir bulan karena posisi aku USG itu di awal bulan. Dan aku sempat cerita ke orang-orang yang udah pernah hamil, memang pada dasarnya USG yang bener itu nggak yang 1 bulan, harusnya tuh 2 bulan telat baru di USG. Jadi bener-bener kelihatan gitu loh guys. Jadi aku tuh terlalu dini ibaratnya buat USG. Beberapa minggu telah berakhir dan tibalah saatnya aku untuk USG yang kedua ke dokter yang sama. Jadi aku datang dan di USG transvaginal lagi, dari bawah ke dalam gitu. Dari mulut vagina tuh USG-nya dimasukin kayak tongkat gitu, dan dokter kelihatan banget tuh di layarnya. Terus dokter bilang, wah kantong janinnya udah kelihatan nih, sama janinnya kecil banget gitu. Dan rasanya aku senyum-senyum sendiri guys, sekarang gila. Dan alhamdulillahnya usia kandunganku sekarang ini memasuki ke bulan kelima atau trimester kedua. Jadi semoga aja janin yang aku kandung ini sehat, sempurna fisiknya, sempurna akalnya, dan ibunya juga sehat. Terus persalinannya tuh lancar ya teman-teman, doain ya. Terima kasih yang sudah mau mendengarkan curhatanku ini. Mungkin kalian punya cerita yang sama, atau mungkin kalian ada yang mau ditanyakan, jadi kita bisa sharing di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung aku terus dengan cara subscribe channelku, dan like, dan komen. And see you in the next video. Bye. Don't get bronchitis. Hey. So this money shit, yeah, it's been on my mind.